Dan uniknya Andin ini base-nya di Doha. Jadi cukup unik karena itu kan tempat transit-transitnya para pemain-pemain timnas bahkan dari negara-negara lain. Nah, Kadang kan kita kalau nonton match itu kan behind the scene-nya nggak ada tuh. mm, Nah, aku mm, upload yang behind the scene yang kayak dia pemanasan, anak-anak tuh pada pemanasan, terus pas lagi break istirahat, yang kayak gitu-gitu aku upload di TikTok, terus yang lucu-lucunya gitu. Terus mm. jadilah apa sih viral gitu. Jadi kan sebenarnya gini, banyak orang yang salah persepsi ngomongnya cewek-cewek itu kayak cuma fans cewek gila gitu yang lebih kayak concern sama pribadinya si atlet gitu kan. Mm-mm. Terus aku concern juga gitu. Maksudnya emang aku ibaratnya tanda kutip menjual kontennya kayak orang-orang itu gitu. Maksudnya kayak Mm. cowok-cowok yang naturalisasi pemainnya gitu kan. Karena kan itu emang yang serunya kan kayak gitu. Iya. Sebenarnya aku juga Heeh. ngefans kayak Rido. Rido Kalau pernah ngitung nggak, hitung-hitung udah berapa kali tuh ketemu pemain timnas kita yang lagi transit gitu. sering sih, sering banget. Sering banget karena kan aku emang di transit area terus apa namanya Mm. em, si siapa ya? Kayaknya semuanya udah ketemu ya. Semuanya udah ketemu. Kecuali ya kayaknya yang belum itu si Pelupesi. Pasukan Garuda, pasukan Garuda. Oke teman-teman, welcome back di podcastnya Garuda Buana. Dan kali ini kita kedatangan tamu khusus, Andin Ibrahim dari jauh juga. Dan Andin ini apa ya, away koordinator ya, away koordinator dari Sri Kandi Garuda ya. Ya Jadi ala-ala. ya, dan uniknya Andin ini base-nya di Doha. Jadi cukup unik karena itu kan tempat transit-transitnya para eh, pemain-pemain timnas bahkan dari negara-negara lain. Nah, boleh perkenalkan diri sedikit, Din? Cerita gitu. Teman-teman, ya aku Andin biasa. eh Apa ya? Aku kerja di sini di Qatar udah lama, udah 6 tahun sih. Terus kebetulan kerjanya di airport di salah satu maskapai. eh Nonton bola senang banget nonton bola dari kecil Heeh. zaman Piala Dunia dulu zaman 98 2002 itu ngikutin terus sih nonton. Cuman nggak pernah ada suka yang sampai satu klub suka banget enggak. Karena kalau dia kalah nangis gitu. Nah, kebetulan kemarin pas Piala Asia Senior tuh 2024 ya. Ya 2024 Ya. teman-teman pada Ah. bilang, Indonesia lawan Irak kan match pertama. Ada nih jarang-jarang timnas Indonesia kan apa maksudnya masuk Piala Asia ya udahlah akhirnya nonton tuh. Heeh. Pas nonton, wih, kok bagus banget mainnya gitu kan. Kok banyak pemain asing gitu kan. Maksudnya naturalisasi gitu kan. Heeh. Wih, bagus-bagus mainnya. Akhirnya semenjak saat itu jadi kayak ngikutin, ngikutin terus ngikutin juga yang under 23 yang kayak gitu-gitu. Terus kebetulan waktu itu pernah dapet kesempatan duduk di VIP seat. Oke. Duduk di Ah. VIP seat, berapa kali aku ke Shot TV gitu. Jadi sampai jadi kayak oh ya udahlah sekarang juga kayak ngupload konten aja gitu. Terus banyak yang kayak teman-teman aku nanya nih yang di Indonesia kan, lo ini masuk TV kayak gitu-gitu. Terus gimana di sana gitu kayak timnas kayak gitu-gitu. Ya Heeh. udah gitu deh. Nah, berarti itu eh, apa namanya? Baru mulai aktif upload-upload konten itu mulai dari situ, mulai dari Iya, mulai dari HM situ ya, ya timnas yang senior 2024 itu. senior ya. Tapi Oke. hype-nya gara-gara aku upload TikTok. Jadi kan kadang kan kita kalau nonton match itu kan behind the scene-nya nggak ada tuh. Nah, Heeh. aku Heeh. upload yang behind the scene yang kayak dia pemanasan, anak-anak tuh pada pemanasan, terus pas lagi break istirahat yang kayak gitu-gitu aku upload di TikTok. Terus yang lucu-lucunya gitu. Terus Heeh. jadilah apa sih? Viral gitu. Tadi aku viralnya di TikTok. 25.000 Oke. followers gitu. Oke. Nah, itu sama ya. Berarti IG sama TikToknya sama-sama My Camel Has Wings. Iya, iya.
Kenapa sih? Sama-sama. Kenapa sih milih nama itu, Din? Karena sebenarnya agak private sih ya. Karena enggak, jadi dulu aku demen kayak Prince-Prince gitu. Nah, dulu tuh pas aku zaman kuliah tahun 2010, kan Qatar menang ngebeat World Cup 2022 Bokap. tuh. Iya. Ya, nah terus aku pas telusurin ternyata yang salah satu anggota panitia ngebeatnya itu dari Qatar itu si Prince kok jadi lupa siapa namanya, Sheikh Muhammad adalah bin Hamad Al Thani, anak adiknya Emir yang sekarang kayak gitu. Nah Oke. dia tuh ngebuat bio My Camel Has Wings. Terus Oh, gara-gara aku ngefans oke. sama dia jadi kayak ya udahlah gue taruh aja Instagram gue My Camel Has Wings, kayak buat semangat gitu biar bisa kerja di Qatar gitu aja sih Kak Mas. Iya. Aku Ngomong-ngomong, manggilnya Kak apa Mas ya? bebas, bebas, bebas. Hmm. Emir Khatar sekarang itu kan masih masih dia kan masih yang gagah dan sangat ganteng itu kan dengan Iya, istri yang sangat iya. cantik itu kan Apa namanya, dia apa emir baru diangkat 2000 berapa sih ya? Masih lupa ya. muda banget sih. Iya, Hmm. karena dulu salah satu temanku juga apa ter apa ngefans banget sama dia dan istrinya gitu loh. Jadi suka naruh Hmm, foto-foto dia dan istrinya gitu loh. iya, Mm. iya. Nah, Gitu oke. jadi namanya. Nah, terus ceritanya jadi itulah jadi mulai aktif pokoknya setiap kali ada kesempatan untuk upload-upload itu ya dari Iya. di situ ya. Nah, nah kalau Ba- di Sri Mm-mm. mulai ikut kegiatan yang atau aktif di Serikan di Garuda sendiri mulai kapan? Jadi kan sebenarnya gini, banyak orang yang salah persepsi ngomongnya cewek-cewek itu kayak cuma fans cewek gila gitu yang lebih kayak concern sama pribadinya si atlet gitu kan. Mm-mm. Terus aku concern juga gitu. Maksudnya emang aku ibaratnya tanda kutip menjual kontennya kayak orang-orang itu gitu. Maksudnya kayak Mm. cowok-cowok yang naturalisasi pemainnya gitu kan. Karena kan itu emang yang serunya kan kayak gitu. Iya, Sebenarnya aku juga heeh. ngefans kayak Rido. Rido gitu aku ngefans banget sama Rido gitu. Cuman kan ya udah, nah balik lagi dari persepsi cewek gila itu, kita buat komunitas. Jadi ada teman aku, teman online, dia buat Sri Kandi itu. Jadi aku suka ngetekin aja. Tadinya aku nggak involve di komunitas itu. Jadi komunitas itu lebih kayak apa ya, educate gitu, mau mengedukasi biar supaya kita jadi fans cewek nggak mengganggu pribadi pemainnya kayak gitu sih. Nah dari situ aku merasa satu misi gitu loh. Ya Hmm. udah kita kayak nge-support tapi nggak mengganggu terlalu berlebihan kayak gitu. Nah dari situ mereka akhirnya bilang, nah aku kan bilang, sorry Mas, Apa Pak? apa namanya, kan aku pengen ini nih away kan, pengen away karena kan waktu pas round berapa? Round 3 ya kemarin ya. Round tiga. Round 3 Hmm. kan kita Arab Saudi, Bahrain, Cina, Australia, Jepang ya. Betul. Terus aku mikir gini, karena kebetulan aku dapat privilege dari kantor punya tiket diskonan untuk staff kan, kayak gitu. Jadi aku kenapa, why not aku nggak support timnas gitu kan. Ngikutin tuh dari Saudi, Bahrain, Cina gitu, aku selalu ngikutin tuh. Karena aku mikir eh kalau misalnya kayak di Indonesia kan udah banyak kan supporter timnas, maksudnya nggak terlalu dipikirin lah. Tapi kalau away-away gitu kan kita mesti nge-support juga nih. Kita mesti membangun awareness juga nih. Ya udah akhirnya kata si foundernya si Kan Garuda, ya udah deh Andin, tolongin deh jadi away koordinator aja. Aku bilang, Eh, waduh, serem juga ya. Ya udah deh, iya ya, ya udah. Jadi akhirnya aku pas bulan Agustus aku emang setiap bulan balik ke Indonesia aku ambil lah tuh banner Sikandi. Terus akhirnya Oke. September kita ke Saudi, mulai deh kita OWW. Nah itu keren banget sih di Saudi itu kemarin Indonesia semua Oh gitu. gitu. Iya, Justru itu tuh. eh, waktu di Hmm, TV kan kayaknya hijau semua tuh yang di pas di depan hmm. kamera, yang di seberang kamera. Berarti itu mungkin di samping kamera utamanya TV ya. Orang Indonesia semua itu Banyak mungkin. banyak kayak orang Indonesia yang di tempatnya supporter Saudi karena kita nggak kedapatan Ah, tiket oke. Mas. I Jadi see, I see. tadinya di launching itu cuma kayak 5.000 tiket apa ya? Mm-mm. 5.000 tiket das langsung habis ya kan. Terus
Sampai jadi banyak orang Indonesia kayak aku pun, aku jadi kayak pas beli tiket itu aku bilang aku itu supporter Saudi biar dapat tiketnya. Jadi boleh Asli. di tempat supporter Saudi tapi kita nggak boleh pakai baju merah, nggak boleh pakai Mm, baju atribut jersey Indonesia gitu. Itu sih gokil, gokil, gokil. Terus ya itu kayak merinding gitu kan kalau nonton away kan, apa nyanyian lagu kebangsaan kan, kayak itu yang mm, ditunggu-tunggu. Apalagi kayak kita, kita kan apa diaspora gitu ya. Kalau nyanyian lagu kebangsaan kan kayaknya merinding banget ya ya. gitu kan. Itu tuh itu terus yang pas di Bahrain juga banyak banget. Cuman minusnya kemarin yang pas di Cina itu kita cuma dapat kayak 200 tiket gitu. Dan itu Andin ada di kelompok yang dalam video dimaki-maki dan disuruh menurunkan banner itu, bukan? Enggak. Oh, enggak ya, oh, oke. Kebetulan kan harusnya aku di sana sih. Aku udah Mm, mesen tiket sama jadi yang kalau di Saudi kan ada yang handle si Garuda Saudi kan. mm, Bahrain ada yang handle Garuda Bahrain. Nah, ya, sedangkan yang di Cina itu kebetulan kita nggak ada belum ada Garuda Cina kan. Terus iya. jadinya yang koordinasi si PPI Cina PPI, gitu. oke. Oh, Cuman entah gimana aku juga tapi makasih banget sama PPI Cina udah capek-capek ngekoordinir cuma dapat 200 tiket. Kayaknya dari si kayak si apa Federasi Cinanya mungkin ya keberatan kalau ngasih lebih dari itu. Nah, aku dapat sih yang 200 tiket itu. Cuman pas hari H tiba-tiba teman aku yang kerja di Saudi oke. dia dapat tiket VIP 6 tiket, terus dia cuma bawa orang 5 tiket, jadi kan masih ada sisa satu. Dia bilang, Din, lu mau nggak? Katanya, wah siapa yang nggak mau kan VIP kan. Jadi aku Ya. pengen lihat POV dari tempat duduk VIP, gimana sih yang spotter 200 itu kan. Gitu. Tapi itu parah sih yang 200 tiket itu. Nah, pas selesai pertandingan, si peserta apa player timnasnya, pemain timnasnya pada nyamperin kan. Mm. Nyamperin yang ke 200 itu kan di atas banget tuh di pojok. Itu tuh sampai yang kayak di maaf kayak dilantarin kata-kata kasar gitu yang playernya. Aku videoin Sama kan sama sama ini supporter. sama supporter Cinanya Asik. Mm, dan sampai yang kasih jari tengah gitu I sih see. itu. Jadi ngobrolnya ke Nggak kemana-mana apa-apa. nih ngelebar Nggak apa, kemana-mana justru kita lagi pengalamannya. cerita pengalaman away-nya itu gitu loh maksudnya. Nah, sekarang kan eh, sering nih kita ngeliat juga di postingan Andin Hmm, ketemu pemain-pemain yang lagi transit ya. hmm, Banyak lah ya, walaupun nggak semua, hmm, mungkin ada sebagian yang transit di Dubai hmm, juga gitu ya. hmm. Kalau pernah ngitung nggak, hitung-hitung udah berapa kali tuh ketemu pemain timnas kita yang lagi transit gitu. Sering sih, sering banget. Sering banget karena kan aku emang di transit area terus apa namanya Mm-mm. em, si siapa ya? Kayaknya semuanya udah ketemu ya. Semuanya udah ketemu. Kecuali ya kayaknya yang belum itu si Pelupesi, Pelupesi Audero yang baru-baru ya. Pelupesi Audero. Si siapa? Siapa yang terakhir dinaturalisasi yang striker aja udah ketemu. Oleh-oleh udah ketemu Kalau udah udah. ya. Ha. Oh, ya, terus yang under 23 kan. Jadi kan waktu yang pas lawan South Korea yang after semifinal ya, after quarter final ya. Itu kan aku ke hotel Hmm. itu udah ketemu semua tuh yang under 23. Terus yang pas mereka ke Paris juga aku nge-assist mereka. Kayak sebenarnya ini off record ya. Kayak maksudnya dalam artian pas yang Paris juga kayak aku juga bantu kayak kayak apa sih ya? Oh mereka seatnya bagus nggak nih gitu kan? Mereka tinggi-tinggi Oke. kan. Jadi kayak Mm-mm, I aku see. eh apa namanya? Oh iya, yaudah bagusnya di emergency exit yang kayak gitu-gitu sih. Make sure mereka kayak nyaman gitu sih. Cuman mereka nggak tahu sih. Cuman kan yang netizen itu kan taunya aku yang ngejar-ngejar gitu kan. Mm-mm. Nah, Nggak tahu Tin, yang ini nih. ini menarik nih karena gini, walaupun mereka public figure ya, maksudnya dalam arti kan Hmm. eh, mereka kayaknya punya satu ini nih, satu bukan tanggung jawab, tapi kayaknya mau nggak mau tuh harus kayaknya kelihatan senyum gitu. Tapi kan yang kita Hmm. tahu memang rata-rata ke personality mereka itu memang orangnya baik-baik ya, nggak ada yang songong gitu. Nah, tapi gimana caranya Kiatnya nih ceritanya nih bisa bisa berfoto tanpa mereka merasa terlalu diganggu atau terlalu ditahan terlalu lama seperti itu, karena
supaya kita sama-sama belajar juga kan, banyak tuh kejadian-kejadian kayak ketika Mhm. salah satunya pun ketika di Australia pun kan sampai Mhm. ada yang mengeluh gitu loh dari timnasnya bahwa Oh eh, iya. karena mereka datang di hotel gitu dan maksudnya Hmm. beberapa kan waktu kalau nggak salah ada Martin Pass yang pulang mungkin udah capek, selesai latihan karena dia baru sampai atau apa, sorry, di ini diikuti terus Hmm. merasa kurang nyaman gitu loh, nggak senyum, nggak ini gitu, langsung cepet-cepet dan berusaha menghindar gitu ya. Tapi gimana sih Hmm. baiknya sebenarnya gitu? Karena kan pasti dong semua kepingin foto, apalagi kalau ketemunya di jalan seperti ibaratnya kayak papasan di jalan deh gitu loh. Hmm. Ngerti, ngerti, ngerti. Sebenarnya kayak apa ya, kita juga harus ngelihat kondisi sih, kondisi si pemain kayak gitu kan. Kebetulan kan aku orangnya ekstrovert dan sering ketemu banyak orang, ya tahu sendiri kerja di airport, tiap hari ketemu Mm-mm. 20.000 penumpang yang tahu macem-macem backgroundnya, negaranya, culture-nya beda-beda. Jadi mungkin aku lebih agak sensitif juga, maksudnya nggak tahu nih orang lagi capek atau lagi nggak mau diganggu atau lagi sama keluarganya. Kalau boleh, kalau boleh apa cerita, jadi aku pun belum pernah sampai apa ya? Oh, yang hotel itu aku nyamperin yang pas abis Korea doang, yang lawan Korea. Dan Oke, itu ya. gara-gara mereka abis menang. Which is biasanya kalau abis menang mereka kan seneng ya kayak Mm-mm. gitu. Maksudnya at least walaupun secapek apapun mereka ya oke lah kayak gitu. Aku mikirnya gitu dan itu juga rame-rame maksudnya di lobi bukan yang sampai kayak oh, ngejar-ngejar sampai kamar kayak gitu enggak. Itu sih yang pertama ngelihat kondisinya. Yang kedua, gimana ya? Oh ya pernah juga kayak kemarin ketemu Kevin Dix. Kevin Dix dia abis dari Bali kan, dari Bali terus Mm-mm. dia transit tapi dia nggak bareng orang-orang, nggak bareng player lain-lainnya kan, dia bareng keluarganya dan aku nggak tahu dia transit. Aku lagi kayak mau ngejemput penumpang karena ada pesawat lain yang delay. Aku mau mengurangi delay, jadi aku mau jemput penumpang itu dari Jakarta gitu kan. Terus pas aku lihat lah, kok kayak kenal ya kan dari jauh kan, cuk, 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 si Kevin. Terus pas aku lihat lagi sama keluarganya yang enak, aku nggak mau ganggu gitu kan. Aku cuma how are you, oh how are you gitu aja udah. Kayak ketemu biasa sih. Jadi yang pertama yang setelah apa ngelihat kondisi pemain, yang kedua juga ngelihat kira-kira mereka lagi sama siapa gitu kan. Karena kalau kita juga di posisi mereka kayak gue lagi sama keluarga gue, apa gue lagi sama pacar gue, apa lagi sama suami gue, kayak ini juga gitu kan apa nggak nyaman juga itu sih Mas. Sama yang ketiga caranya, Mm-mm. Oke. cara minta fotonya itu harus benar. Aku kan pernah nge-upload yang cara minta foto sama si Rido. Sebenarnya Mm-mm. itu yang sampai 10 juta viewers itu kayak nggak edukasi sih maksudnya. Itu impromptu banget Mas. Aku lagi duduk di VIP area waktu itu yang pas under 23. Terus ngelihat Rido kan kena kartu merah kan. Jadi dia nggak Mm-mm. bisa main kan. Terus aku bilang sama temenku, videoin dong ini aku minta minta foto sama si Oke. Rido, mau minta tanda tangan gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak greetings dulu kayak halo, how are you yang kayak gitu. Apa kabar gitu kan sama Rido. Rido apa kabar gitu. Oh iya baik. Oh kalau ketika dia udah kan kita bisa lihat ya dianya Mm-mm. welcome apa enggak gitu kan. Terus kita minta boleh nggak minta foto kayak gitu. Kalau kata dia boleh ya udah. Oke, kalau kata dia, oh maaf ya apa atau oh nggak bisa sekarang. Oh ya udah berarti emang nggak bisa gitu kan. Itu aja sih em, trik-triknya sih Mas. Berarti Gitu. berarti nggak kayak sejujurnya nggak kayak kadang-kadang kita lihat, ayo Rido foto foto Rido foto foto gitu kan, nggak Iya, begitu langsung ya. nggak. Tahu nggak Nah yang itu. kasus ini? Kasusnya Salt Bay sama Messi. Salbi itu yang pengusaha yang punya Ah, stick itu, ya iya kan? iya iya iya. Dia kan terkenal kontroversi juga. Dia juga kan ini kan dikelilingin sama footballer, sama orang-orang Hmm, famous hmm, gitu kan. Gitu. Sampai terus orang-orang udah biasa kan sama dia. Sampai kemarin yang World Cup 2022 yang di Qatar, pas di final dia kan turun ke pitch ke lapangan, dia narik si Messi hmm. dong buat foto. Betul. Iya 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 Iya, iya. I mean like sekelas South Bay aja yang udah terkenal juga sepatutnya nggak kayak gitu juga gitu kan. Terus si Messi yang langsung
what like yang kayak gitu. Kayak ya gitu sih. Oke. Nah, di antara ada beberapa pertanyaan ini. Di antara pemain yang udah ketemu, Hmm, hmm, favorit ya? ad- bukan, ada nggak yang Bukan. ngeselin dan nggak welcome? Tapi jangan disebut namanya. Ada nggak? Ada, 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 tetap ada ya. ada, Ada. ada, Nah, iya. ada. Nah, hmm, itu di apa itu dicuekin aja atau mereka jawab dengan sopan tapi kayaknya mukanya mungkin gimana atau gimana gitu. Ada cuman vibes-nya yang gak enak. Apa maksudnya? Hmm, hmm. Dan aku juga nggak mau minta foto. Aku udah ngeliat kan dari jauh kayak nggak lah kayak gitu kan. Terus greeting terus yang kayak nih gue nih kayak gitu. I Terus see. I don't know maybe that time mungkin dia capek atau Ah, ah, ah. ada masalah I don't know dan I don't care actually gitu. Tapi ketika udah kayak gitu ya udahlah males kayak gitu. Oke. Ya udahlah cuman terus Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain nih yang pada sering away hmm, cewek-cewek terus kan kita kadang suka ih si ini kayak gini ya si ini gini ya iya sama-sama ya si ini kayak gini oh ya udah berarti emang oke. Iya. gitu. Iya. Nah, Hmm. kalau kalau yang paling berkesan dengan siapa selama ini? Yang udah pernah yang paling berkesan? J Yang pas J yang ulang tahun, bukan? J bukan 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 yang sebelum yang pertama aku kali ketemu. Hmm, Jadi aku pas pertama kali ngeliat J itu pas lawan Saudi kan. Pas lawan Saudi kayaknya dia baru main ya. Enggak deng. Sebelumnya udah lawan Filipina. Pas lawan Saudi dia jadi kapten kan. hmm. Yang di Saudi kan, yang away di Iya. Saudi. Terus terus kan nggak bisa ketemu ya udah nggak apa-apa. Terus Oktober abis dia lawan Australia Hmm. di GBK kan kita 0-0 ya kalau nggak salah lawan Iya. Australia ya. Ya, nah itu mereka pada transit tuh. Si J, Paes, Verdong, Ragnar, satu lagi siapa ya? Aku lupa. Nah, kebetulan hari itu aku lagi gak enak badan kan. Kayak lagi, tadinya kayak aduh lah nggak mau kerja yang kayak gitu kan. Maksudnya udahlah izin sakit aja karena bener-bener gak enak banget badan aku kayak gitu hari itu. Terus eh udah akhirnya sama manajer aku dikasih flight. Jadi kan aku nge-handle flight nih Mas. Kayak aku, Hmm. jadi kan di perusahaan aku kayak di transit area kayak kamu handle flight ini, kamu handle flight ini kayak gitu kan. Tapi di bawah aku masih ada staff-staff yang lainnya. Udah disuruh handle flight lah, jebret flight X gitu kan. Di flight X di gate ini, di gate satu misalnya kayak gitu, di gate satu oke. Terus di gate sebelahnya ternyata flightnya J. Hmm, oke, oke, oke. Flightnya J dan kebetulan flight aku itu delay. Jadi kayak ada inilah operational reasons. Terus aku kan lagi ini aja kan lagi di depan gate kan, lagi sama staff-staff aku terus tiba-tiba dia jalan dong lewat cut gitu kan. Terus kok kayak kenal nih gitu kan. Tinggi kan. Terus aku panggil dong, Mas. Bang Hmm. J gitu kan. Ini kayak berapa meter ya? 5-6 meter lah. Terus kata teman-temanku, siapa itu Andi ini kayak teman lo? Iya ya teman gue. Padahal aku bukan teman. Padahal Hmm. belum pernah ketemu. Terus tau nggak? Si J itu dia kayak nengok gitu, nengok. Terus dia dada-dada dong. Terus dia dada-dada. Terus dia kayak seneng gitu. Terus akhirnya aku samperin dia kan ke GT Hmm. dia. Terus dan dia tuh humble banget mas. Sumpah dia tuh Iya. humble abis. Dan dia, lo tau kan mas, kalau lo ketemu orang, Hmm. vibes-nya enak. Terus kayak lo Iya. langsung nyambung gitu kayak, ih gitu kan. Terus jadi pas gue nyamperin dia, bahkan dia bukan gue yang nyamperin dia, kayak dia yang nyamperin gue. Dia datang gitu. Terus Hmm. aku manggil lagi kan Bang Jay, dia datang. Hey, apa kabar? How are you? Oh my God, like seriously, this is our captain. Like at that time, I feel like okay, this is our captain. Done. Hmm. No one can Iya. replace him kayak gitu. Iya, Jadi apa gitu orangnya sih. mungkin ramah, terbuka, nggak ini gitu ya, Mm, santai mm, mm, juga mm. ya. Iya, dan dia mau mendengarkan. I Itu see. yang paling kita seneng. Dia mau mendengarkan dan dia ngomong eye to eye. Jadi kita merasa kayak kayak teman lama ketemu gitu, padahal kan Hmm, hmm, fans hmm. sama ininya ya. Itu sih. Mm-mm. Oke. Nah, oke. Nah, kita sekarang cerita yang Nandin. Hmm. Kira-kira nanti away dong ya, round 4 Round di 4 Saudi. insya Allah. Di Saudi ya. Oktober Mm-mm. kan ya. Tapi itu Oktober. kayak berturut-turut kan kayak cuma berapa? 2 hari Cuma gitu empat, ya. cuma Kayak beda 3 hari, tanggal 8 sama tanggal 11. That's it.
Iya iya iya. Cuma tinggal butuh bikin visa lagi sih kemarin. Udah mau habis visa yang kemarin. Mm-mm. Masnya, Mas ini nggak away juga nggak? Belum tahu karena Jauh sih Australia. betul iya karena kadang-kadang gini ongkosnya waktu dihitung-hitung dari sini ke kan aku memang ada beberapa kegiatan lah ya di USA gitu ya di Hmm. Los Angeles. Hmm, 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 Ongkosnya hmm. kok sama ya Iya ke ya. Saudi sama persis sama Oh sekitar iya, segitu-segituan. dengan maskapai yang sama Iya, apa? Oh, masih sama yang sama iya sekitar iya. segituan, sekitar segituan gitu. Oh. Oh iya 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 iya. Jadi lagi mikir Iya karena padahal. annually itu aku harus pergi juga gitu kayak di awal tahun depan harus pergi. Jadi mesti Hmm, mikir-mikir hmm, maksudnya. hmm, Tapi hmm, we'll hmm, see lah ya, we'll see lah ya. Karena hmm, terus hmm. kepingin juga sebenarnya pergi ke Piala Dunia U17 gitu. Jadi U17 tuh di sini ya, di Qatar ya ya? di Qatar November. Di Qatar kan Ya, besok. Kemarin tuh udah ada bukaan volunteer gitu, tapi kok kayak lupa deh. Ke ada skip memang. deh. Aduh. Mm-mm. Iya, iya itu Ya. di Qatar ntar lah. Nah, Seru juga tuh. kira-kira kalau kayak gituan dari kayak Serikat Negara itu ada persiapan-persiapan nggak sih? Atau menjelang hari baru siapa yang akan datang baru disiapin gitu? Enggak sih ya, kita karena masih dana pribadi masing-masing Oke. ya, jadinya kayak ya Mm, udahlah, maksudnya siapa yang ada aja, maksudnya siapa yang bisa gitu, ada waktunya, ada cutinya ya kan, ada duitnya nggak ada mm, cutinya juga susah ya gitu. Kebetulan kemarin pas ke Australia aku nggak bisa kan, sebenarnya udah book tiket juga tuh. Cuman karena Mas apa ada urusan keluarga jadinya harus milih tuh ke Australia pakai Indonesia. Akhirnya aku sih Indonesia. ya. Jadi tapi ada sih yang si ketua Sri Kandi Garunia Mbak Mbak Nan itu dia pergi ke Australia Pergi ya. gitu. Mm-mm. Tapi Nih. kita alhamdulillah kita udah mulai korespondensi sih sama federasi, maksudnya udah menjalin inilah eh, silaturahmi lah sama federasi Mm, gitu. mm. Karena kemarin kan di-upload juga kan nama salah satu esko Iya. federasi kan. Apa Mm. komunitas-komunitasnya ya kita masuk juga. Ada Iya Garuda sama. Buana juga kan. Betul. Ada Nah, gitu. eh, kira-kira nih Indonesia bakal Hmm. lolos nggak ya ke pelunan? Aduh, itu ya Mas ya. Itu jawabannya. Yakin nggak maksudnya? Sebenarnya Yakin kalau nggak? Kalau kalau ingin pasti sebenarnya semua ingin ya. Kalau ingin pasti hmm, semua ingin gitu loh. sebenarnya kalau dari materi pemain kita oke loh, gitu Mm, kan. mm. Materi pemain, taktik lumayan lah, oke lah gitu, bisa lah gitu. Cuman masalahnya kalau to be honest, kalau si apa namanya tim-tim dari Timur Tengah ini agak tricky ya gitu. Terus apa Apalagi namanya kayak kemarin di U23 kan itu kita dicurangin banget sebenarnya ya sama memang sih. Qatar. Ya, Aduh. betul. Emang sih kita berharapnya semuanya sedang lagi pun bisa bisa apa ya bisa mencapai peak-peaknya lah di situ ya Hmm, karena memang ngalahin mereka iya. kita udah belajar kan nggak bisa ngalahin dikit-dikit beda-beda tipis pasti akan bisa diakalin gitu loh. Jadi harus telak-telak Mm-mm. gimana kayak misalnya Jepang Jepang ngalahin Bahrain 7-0 gitu udah nggak bisa dipapain lagi gitu kan ya. Hmm, Mungkin seperti iya, itulah kita heeh, harus harus mendingan bisa sekalian ngalah. lagi gitu ya, bener-bener. Mm-mm. Iya, kemarin yang di pas di Bahrain juga aku kebetulan dengan melihat secara mata kepalaku sendiri Mm-mm. kita dicurangin gitu kan. Tuh. Jelas-jelas itu mau wasit. Ya mudah-mudahan aja Mas ya, semoga kita kan gak ada yang tahu ya, ada X Mm-mm. factor kan. Kita we never know what's gonna happen, but ya let's see. Kita yang Oke, jelas jadi supporter, kalau menurut aku sih udahlah mendukung aja apapun itu, maksudnya federasi apa ya boleh mengeritik juga untuk membangun kali gitu. Cuma iya, let's see. Mm-mm. iya kita semua berharapnya eh, bisalah gitu loh. Karena sebenarnya teman-teman anak-anak Indonesia orang Indonesia di US pun banyak yang kepingin banget sampai bilang, aduh, seandainya gue bisa nyanyi apa Indonesia Raya tahun depan ya, dikata gitu di sana gitu Oh loh. ya Ada Allah.
teman-teman. sedih aku langsung. Betul, ada teman-teman yang sampai udah bilang gitu loh. Sampai bilang Eh, gitu. Kebetulan memang anak bola juga gitu loh. Salah satu apa ya, YouTuber terkenal juga lah. Itu YouTuber Indonesia terkenal di sana juga yang sampai ngomong seperti itu eh. gitu. eh Apalagi ya itulah makanya kita sama-sama berharap lah ya nanti dukungannya kalau memang bisa ke Saudi gabung sama Amin, teman-teman di amin. sana gitu loh ya. Mhm. Karena Iya memang benar sih, benar-benar. kita ngelawannya bukan ngelawan ini doang nih, bukan ngelawan ini doang, ngelawan sistem di situ nanti Iya, di Saudi gitu. seriusan sih. Kapan gitu, kadang aku kayak wondering gitu, kapan kita bisa ada wakil di AFC, di FIFA, yang literally yang bisa eh ngevote buat decision juga gitu, decision maker Benar, juga. Kapan gitu, benar. kayak tak ada gitu. Iya sih, itu Dan mimpi-mimpi. ya memang sebenarnya sih gini ya, seandainya kita nggak bisa lolos langsung pun bulan Oktober, memang masih ada jalan kalau kita nomor dua ya, which is jalannya kan panjang tuh sampai ke Maret tahun depan jalan. Oh itu, Mm, iya. itu benar-benar habis tapi ya itulah kita berharap bahwa kita bisa sama-sama mendukung aja di situ gitu. Ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton dari ini podcastnya Garuda Buana nih? Apa ya? Ya tetap support aja sih, apapun caranya itu support, tetap tuh support, kayak kalau bisa beli jersey, kalau bisa Hmm. nonton gitu kan di YouTube kan, buat trafficnya si FIFA juga kan. Oh nih orang Ya, Indonesia pada nonton, nonton. Kalau bisa ada rezeki lebih buat nonton langsung, sok atuh nonton langsung. Kalau yang ada oe-oe gitu nonton aja gitu kan, nggak ada ruginya juga gitu kan, gitu sih Mas. Tetap semangat dukung. iya, Kapan lagi betul, kan, betul. kapan lagi ini, dari aku kecil kan Kayaknya kalau bisa sampai kayaknya kalau World Cup qualifier. mesti apa? Kayaknya kalau mesti nunggu 5 tahun lagi nggak sanggup gitu ya rasanya gitu ya. Iya, Iya, aduh ntar oke inilah, lah. iya nggak apa-apa sih, ntar gimana Oke lah, gitu. Andin. Thank you loh Makasih buat Mas. waktunya ya. Iya, makasih, makasih Thank you juga, banget. Jangan semangat. lupa nih teman-teman follow kalau ada yang belum follow IG sama TikToknya Andin, My Camel Has Wings, nanti Iya, kita taruh di situ namanya iya, channel. iya. Nah, tuh Ah, sorry pasti seru karena banyak pemain-pemain timnasnya di situ gitu loh. iya, Gitu. iya, iya. Oke, Makasih. ya, ya, thank you so much sudah nonton juga podcastnya Garuda Buana. Jangan lupa di subscribe sama di like videonya terus di share ke teman-teman. Thank you. Pasukan Garuda, pasukan Garuda.